dan dengan rahmat ilmu, dengan rahmat itu engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa di padang mahsyar kelak akan ada manusia yang divonis bahwa amalnya akan hangus terbakar? Lalu Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara, kata baginda Nabi, yang dapat membakar hangus amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di atas permukaan dunia ini. Jika sudah disebut hangus, jika sudah disebut terbakar, maka sisanya hanya arang hitam kelam, tidak memberikan bekas cahaya putih walau sebesar lemak jarum pun. Sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara, kata Nabi, yang dapat membakar hangus amal ibadah yang kita lakukan di atas permukaan dunia ini. Yang pertama, kata Nabi, al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Bila kamu melakukan ini, kata Nabi, maka amal hangus terbakar. Yang pertama, al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Orang yang dalam hidup terlalu sibuk mencari aib dan kesalahan orang lain. Bangun tidur, yang terpikir olehnya adalah aib dan kesalahan orang lain. Dia akan terus mencari dosa-dosa orang lain, dia akan terus mencari kesalahan orang lain, dia akan terus mencari aib orang lain, hingga dia lupa dengan aib, dosa, dan kesalahan dirinya sendiri. Selama hidup dia hanya sibuk mencari aib orang lain. Selama hidup dia hanya sibuk memberitakan aib orang lain, dan dia lupa bahwa dia manusia, bukan maksum. Dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat, dia melakukan kemungkaran. Sesungguhnya jika mau dibanding dan ditimpa, mungkin dosa orang yang mencari dosa orang lain lebih banyak dosanya ketimbang dosa orang lain ini. Semut di seberang lautan dia nampak, tapi gajah di depan lubuk mata tidak kelihatan. Orang yang dalam hidupnya, kata Nabi, hanya sibuk mencari aib dan kesalahan orang lain, maka orang yang semacam ini di hadapan Allah amalnya hangus terbakar, tidak menyisakan sedikit pun, dan dia akan dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Yang kedua, kata Nabi, yang dapat menghanguskan amal itu adalah wa qaswatul qalbi. Orang yang hatinya keras, membatu, tidak pernah mau mendengar nasihat dari orang lain, tidak pernah mau mendengar argumentasi dari orang lain. Baginya, akulah yang paling pintar, akulah yang paling hebat, akulah yang paling benar, akulah yang paling alim, akulah yang paling soleh, akulah segala-galanya. Orang yang keakuannya kelewat tinggi hingga hatinya membatu, keras, tidak pernah mau mendengar ilmu dari orang lain, nasihat dari orang lain, kebenaran dari orang lain, seolah-olah kebenaran hanya miliknya sendiri. Orang yang hatinya sekeras batu ini, kata Nabi, yang baginya hanya dirinya yang paling benar, yang paling hebat, paling segala-galanya, tidak pernah mendengar orang lain, amalnya hangus terbakar, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka jahanam. Yang ketiga, kata Nabi, yang dapat menghapuskan amal itu adalah wahubbud dunia. Orang yang terlalu cinta kepada dunia, baginya rapat penting, zuhur tinggal, asar tinggal, yang penting rapat. Seolah-olah jika rapat itu tidak diselesaikan, dunia ini akan kiamat. Orang yang dengan enteng meninggalkan kewajiban kepada Allah lalu mengurus dunia, seolah-olah dunia ini jauh lebih penting daripada sujud dan rukuk kepada Allah. Hubbud dunia. Orang yang terlalu cinta kepada dunia, berdagang tapi tidak sholat, bekerja di kantor tapi tidak sholat, rapat tapi tidak sholat, musyawarah tapi tidak sholat, melakukan kegiatan lain dengan sengaja meninggalkan sholat. Hubbud dunia. Orang yang melakukan perbuatan ini, kata Nabi, hapuslah segala amal. Dia entengkan kewajiban kepada Allah, baginya dunia jauh lebih penting daripada mengabdi dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kata Nabi, yang akan menghapuskan amal adalah waqillatul hayat. Orang yang tidak punya rasa malu dalam hidup ini, sedikit sekali rasa malu yang ada dalam hatinya, bahkan malu itu sudah hilang. Dia lakukan maksiat, dia lakukan kemungkaran di muka umum tanpa ada rasa malu kepada sahabatnya, tidak ada rasa malu kepada tetangganya, tidak ada rasa malu kepada istrinya, tidak ada rasa malu kepada anaknya, tidak ada rasa malu kepada bawahannya. Dia lakukan kemaksiatan itu secara terang-terangan, seolah-olah yang dia lakukan itu bukan kemaksiatan, seolah-olah yang dia lakukan itu bukan kemungkaran, seolah-olah yang dia lakukan itu bukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang rasa malunya sudah habis, dia melakukan kemaksiatan di muka umum sambil tersenyum, sambil tertawa, seolah-olah itu bukan sebuah dosa. Yang semacam ini, kata Nabi, dapat menghanguskan amal ibadahnya, dan Allah akan mencampakkan orang semacam ini ke dalam api neraka jahanam. Yang kelima, yang menghanguskan amal ibadah, kata Nabi, adalah qatulul amal. Orang yang panjang angan-angan, kerjanya cuma berhayal, stagnan, tetap di tempat, kepingin kaya tapi tidak bekerja,
saja, kepingin beramal dan kepingin khusyuk dalam beramal, tapi dia tidak mau ngaji, tidak mau menghadiri majelis-majelis ta'lim, tidak mau menghadiri kajian-kajian yang dipimpin oleh ulama-ulama masyhur. Orang yang diam di tempat, tidak bergerak sama sekali, tetapi keinginannya setinggi puncak langit yang ketujuh. Tulul amal, orang yang panjang angan-angan, yang suka berhayal, ini kata Nabi, amal ibadahnya hangus, tidak berbekas, dan Allah akan campakkan dia ke dalam api neraka jahanam. Dan yang keenam kata Nabi, yang dapat menghanguskan amal itu adalah wa zalimul la yantahi, orang yang diberikan kekuasaan tapi dia zalim dengan kekuasaan itu. Hak orang fakir, hak orang miskin, hak anak yatim dia makan seolah-olah tanpa dosa. Jika hari ini kita diberikan amanah oleh Allah, sekecil apapun amanah itu, jika beras itu punya orang miskin, sampaikan. Sebutir beras jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Jika gas itu milik orang miskin, sampaikan. Jangan sampai gas itu kita jual kepada orang yang bukan berhak untuk mendapatkannya. Jika hari ini ada uang negara yang dititipkan kepada kita, sampaikan kepada haknya yang berhak untuk menerimanya. Jangan zolim, dan kezoliman itu kita pelihara seumur hidup dan bangga dengan kezoliman itu. Padahal Rokib dan Atid yang ada di kiri kanan tidak pernah tidur walau cuma sedetik. Tinta penanya tidak pernah habis, lembaran kertasnya tidak pernah usang. Dia terus menulis apa yang kita lakukan. Kezoliman yang bertahan, hak orang dimakan tanpa merasa berdosa. Kata Nabi, orang yang semacam ini kelak di hadapan Allah, amal ibadahnya hangus terbakar, dan Allah akan mencampakkan orang ini juga masuk ke dalam api neraka jahanam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita berlindung kepada Allah. Semoga 6 perkara ini yang dapat menghanguskan sholat kita, yang dapat menghanguskan puasa kita, yang dapat menghanguskan zakat kita, yang dapat menghanguskan sedekah infak kita, yang dapat menghanguskan haji dan umroh kita. 6 perkara ini semoga Allah jauhkan dari kita. Kita bukan termasuk orang yang suka mencari aib dan kesalahan orang lain. Kita bukan termasuk manusia yang keras hati, merasa benar sendiri. Kita bukan termasuk orang yang terlalu cinta kepada dunia. Kita bukan termasuk orang yang tidak punya rasa malu lagi. Kita bukan termasuk manusia yang panjang angan-angan, dan kita bukan termasuk manusia yang zalim kepada siapapun. Jika 6 perkara ini tidak ada pada diri pribadi kita, insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika amal itu diterima, Allah akan memberikan rahmat kepada kita, dan dengan rahmat itulah Allah akan memasukkan kita semua ke dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina